Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, marilah yang pertama dan utama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semuanya, sehingga kita dalam keadaan sehat pada hari ini, dengan harapan kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan nanti dengan lancar, khususnya pada kegiatan ini, yaitu pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Anak-anakku semuanya, saya ditugaskan oleh sekolah untuk memberikan materi tentang strategi belajar yang efektif secara online. Anak-anakku semuanya, yang berikutnya saya sampaikan selamat bergabung bersama Semanela. Anak-anakku semuanya, kalian patut bersyukur diterima di SMA Negeri 1 Lasem. Mengapa demikian? Karena masih banyak teman-teman kalian yang ingin masuk atau bersekolah di SMA Negeri 1 Lasem tetapi tidak bisa. Mungkin kalian melihat teman kalian tidak bisa masuk di sini di SMA Negeri 1 Lasem, tidak hanya puluhan, mungkin bahkan ratusan yang tidak bisa diterima di SMA Negeri 1 Lasem ini. Oleh karena itu, maka sudah selayaknya lah dan seharusnya kalian bersyukur, mensyukuri nikmat telah diterima di SMA Negeri 1 Lasem. Bagaimana cara mensyukuri nikmatnya adalah dengan memanfaatkan, dengan belajar sebaik-baiknya. Anak-anakku semuanya, sebelum saya menyampaikan materi lebih lanjut, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Sidik Subagio, tempat tanggal lahir Rembang 5 Mei 1975, alamat Desa Jolotundo Lasem. Nomor telepon, nomor WA bisa kalian baca, yaitu 081228660077. Di SMA Negeri 1 Lasem saya mendapat tugas yaitu mengajar mata pelajaran kimia. Untuk anak-anak MIPA, mungkin nanti ada beberapa kelas MIPA kelas 10 yang kimianya Pak Sidik aja. Anak-anakku semuanya, seperti kalian ketahui bahwa sampai saat ini pandemi COVID-19 belum selesai. Bahkan akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan. Oleh karena itu, dampak dari ini semuanya, maka proses kegiatan belajar mengajar masih menggunakan metode daring atau PJJ. Nah, terkait oleh hal ini anak-anakku semuanya, maka pada kesempatan kali ini sudah selayaknya saya sekolah menyampaikan kembali tentang protokol kesehatan sebelum Pak Sidik membahas tentang bagaimana cara belajar efektif secara online. Anak-anakku semuanya, sebagai insan yang terpelajar, kalian sudah terpelajar itu ya, maka kita harus menjadi role model atau contoh bagi masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan. Saya yakin kalian sudah tidak asing lagi apa itu protokol kesehatan, yaitu selalu bermasker.
terutama ketika keluar rumah selalu bermasker. Sekarang tuh masker bukan hal yang tabu ya, bahkan keren kalau menggunakan masker. Bermasker keren, kalau nggak bermasker nggak keren, gitu saja sekarang. Kemudian berikutnya, usahakan selalu cuci tangan setiap kita selesai beraktivitas. Beraktivitas apa saja? Cuci tangan. Kita coba mencari di mana ada air yang mengalir, kalau bisa kita dengan sabun. Nah, oleh karena itu, di era seperti ini maka kita harus merubah kebiasaan. Mungkin di dalam tas kita itu sekarang isinya tidak hanya HP saja, tetapi ada hand sanitizer, ada sabun, mungkin sabun cair kecil, itu sudah ada, sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan. Kemudian selalu jaga jarak, kalau memang terpaksa ketemu dengan teman-teman ya harus jaga jarak. Nah, Bapak sering lihat, terutama itu anak-anak itu kan, anak sekolah itu kalau sudah ketemu dengan teman-temannya, bahkan lupa, tidak bermasker, tidak menjaga jarak, itu anak-anak kadang-kadang lupa kalian itu. Kemudian menghindari kerumunan. Nah, kalau ada kerumunan dihindari saja ya, dihindari saja. Dan berikutnya adalah tidak usah kemana-mana kalau memang tidak penting banget, atau kurangi mobilitas, tidak usah kemana-mana ya, tidak usah kemana-mana. Maka sekali lagi anak-anakku, selaku insan terpelajar, kita harus menjadi role model, menjadi contoh melaksanakan protokol kesehatan. Untuk apa ya? Supaya kita bisa melaksanakan kehidupan yang kembali ke sana seperti dulu, kita bisa bermain dengan teman-teman, kita bisa belajar bersama Bapak Ibu guru. Maka berikutnya anak-anakku semuanya. Nah, sekarang adalah pertanyaannya, apakah PJJ itu efektif? Nah, mesti kalau ditanya, ada pertanyaan dilempar ke kalian, ke masyarakat, apakah PJJ itu efektif? Mungkin 90% lebih menjawab tidak efektif. Nah, tidak efektif itu PJJ. Lebih baik tatap muka. Mungkin kalian, orang tua kalian itu kok nggak dimasuk-masukkan, kenapa? Ini sekolah itu tidak bisa apa-apa, seperti itu, hanya seperti ini. Nah, anak-anakku semuanya, selaku makhluk hidup, nah ciri-ciri makhluk hidup itu kan beradaptasi. Nah, maka kita harus juga beradaptasi dengan suasana yang baru. Nah, kalau kita masih berpikir PJJ tidak efektif, ya selamanya tidak efektif. Maka selaku makhluk hidup yang salah satu cirinya adalah menyesuaikan dengan lingkungan, maka kita harus beradaptasi dengan lingkungan yang sekarang. Seperti ada kata kalimat, yaitu pemenang adalah orang yang dapat menyesuaikan diri dengan keadaannya. Jadi di mana dia berada, maka dia menyesuaikan dirinya dengan keadaan tersebut. Disitulah dia akan nyaman, di sanalah dia akan menjadi pemenangnya, stabil. Maka kita juga harus menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang ini. Kemudian mindset kita harus kita rubah, pola pikir kita harus kita rubah. Jadi yang semula PJJ ini enggak efektif, tidak enak dan sebagainya, harus dirubah. PJJ enak sekali, gitu. Hilangkan keluh kesah. Tidak enak, tidak ini ya. Kalau kita sudah berkeluh kesah, sudah pekerjaan apapun akan terasa berat, terasa tidak enak. Kemudian PJJ susah dan kawan-kawannya itu dibuang saja. Nah, diganti saja PJJ asik, online asik, gitu. Berikutnya anak-anakku semuanya. Nah, anak-anakku semuanya, mungkin nanti ini kalian supaya tidak mengalami kesulitan selama pembelajaran nanti, seperti pengalaman kakak kelas kalian yang sekarang di kelas 12, maka kalian perlu mengenal kendala-kendala yang sering terjadi selama PJJ. Nanti kalian akan merasakan perbedaan PJJ di SMP, online di SMP, dan online di SMA. Maka
pengetahuan pada materi ini sangat penting buat kalian supaya kalian tidak tertinggal nantinya. Tidak tertinggal. Kendala-kendalanya tidak hadir dengan berbagai alasan. Nah, tuh. Nanti kalian akan diobyak-obyak oleh pihak sekolah kalau nggak hadir. Tidak seperti mohon maaf di SMP dibiarkan saja. Kalau di SMA kalau nggak hadir ya oke, akan ditinggal kalian. Kemudian sinyalnya lemot, alasannya nggak ada pak, sinyalnya nggak nyantol dan sebagainya seperti itu. Kemudian kuotanya habis, ini alasan klasik. Kok kuotanya habis pak, baru beli dan sebagainya. Nah, itu kendala-kendalanya. Kemudian tugas tidak terkumpulkan atau mengumpulkan tidak tepat waktu. Kemudian tidak ikut ulangan. Lah, tentunya mungkin kemarin Bapak Kepala Sekolah juga sudah menyampaikan tentang hal-hal yang perlu kalian pelajari atau perhatikan selama mengikuti pembelajaran online nantinya. Nah, ini anak-anak semuanya ada kendala-kendala yang muncul pada tahun lalu. Nah, ini perlu kalian ketahui. Nah, sekarang bagaimana mengatasi kendala-kendala itu? Atau dengan dirubah, bagaimana strategi efektif untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh atau belajar online? Yang pertama anak-anakku, luruskan niat. Luruskan niat. Apapun medianya, apapun kondisinya, semuanya berawal dari niat yang baik. Jadi bagaimanapun metodenya, itu harus niatnya baik. Wah, niatnya sekolah dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga nanti apapun itu modelnya, apakah tatap muka ataukah PJJ, insya Allah akan bisa kalian laksanakan dengan lancar. Berikutnya adalah pola pikir ya, pola pikir. Nah, pola pikirnya harus berubah. Apapun caranya, aku belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Nah, apapun medianya. Nah, jadi tidak kita mencari alasan. Kalau kita mencari alasan kekurangan yang ada, itu akan menggerus semangat kita. Jadi yang pertama adalah luruskan niat dulu. Nah, seperti kalau di agama Islam itu rukun sholat itu kan niat dulu. Nah, niat dulu. Kalau sudah niatnya baik, lurus ya insya Allah nanti akan lancar. Berikutnya anak-anakku semuanya, strategi yang berikutnya adalah atur waktu. Atur waktu yang baik. Nah, ini kadang-kadang kalian lupa. Kita lupa bahwa menganggap online itu, belajar online atau PJJ itu tidak sekolah. Ingat anak-anakku, kita itu sekolah tetapi secara online atau jarak jauh. Atur waktu dengan tepat. Ya tetap sekolah, tetap bangun pagi, bangun subuh, mempersiapkan diri, mandi, sarapan, itu sudah siap sekolah. Berarti sudah siap seperti itu. Jangan karena online bangunnya sembarangan sehingga nanti masuk kelasnya terlambat dan sebagainya. Nah, ini atur waktu. Sekali lagi, kita itu sekolah tetapi jarak jauh. Kemudian tadi hadir tepat waktu anak-anak. Hadir tepat waktu. Nah, hadir tepat waktu. Kemudian selesaikan tugas sebelum batas waktu berakhir. Nah, kadang-kadang tugasnya kalian tidak kirim. Nah, kalau sekali tidak ngirim, 2 kali tidak ngirim, akhirnya nanti terjadi tumpukan tanggungan tugas. Nah, itu yang akan memberatkan kita. Selesaikan tugas, selesaikan. Atur kegiatan lain. Anak-anakku, sekali lagi tadi Bapak bilang bahwa kita itu sekolah. Tapi dari rumah. Sehingga
Kegiatan-kegiatan yang lainnya, contoh membantu orang tua, ini bagus, tetapi juga harus kita atur. Nah, kegiatan yang lainnya ini bagus, membantu orang tua. Bahkan kegiatan yang lainnya justru nanti Bapak tidak ingin lihat di jam-jam sekolah ada anak SMA Lasem yang justru keluyuran di luar. Nah, itu berarti tidak mengikuti PJJ itu. Nah, itu biasanya terpantau oleh pihak sekolah dan itu akan menjadi catatan. Kalau dengan orang tua, maka komunikasikan dengan orang tua, ini sekolah kan seperti itu, ya kan? Kalau bisa bahkan belajarnya ditemani oleh orang tua. Yang berikutnya anak-anakku, strategi yang berikutnya adalah kuasai IT. Nah, kuasai IT atau teknologi anak-anakku semuanya. Anak-anakku semuanya, menguasai IT sekarang ini hukumnya fardu ain, wajib hukumnya. Mengapa? Kalau sekarang ini kita tidak menguasai IT, maka kita akan tertinggal, kita akan tergerus. Wong jualan saja pakai IT, apalagi kita sekolah. Kita lihat saja. Pedagang-pedagang itu yang tidak menggunakan IT mesti akan ditinggal, akan ketinggalan oleh pelanggan, apalagi kita. Nah, kemudian sekarang anak-anakku semuanya, kita perlu ketahui era kita itu adalah era komputasi, semuanya berkomputer. Jadi komputer itu jangan kalian terus berpikiran wah komputer, laptop dan sebagainya ya. Nah, komputasi itu di HP dan sebagainya itu komputasi semuanya. Siapa yang nggak bisa menguasai itu akan tertinggal. Saya yakin kalau hal ini kalian lebih canggih dibandingkan dengan Pak Sidik khususnya. Anak-anakku semuanya, negara yang maju sekarang ini bukan negara yang hanya yang pemenang, negara adidaya itu bukan hanya negara yang memiliki angkatan udara angkatan bersenjata yang kuat, tetapi adalah negara atau orang yang menguasai teknologi, dialah pemenangnya. Amerika, Cina, Inggris, mereka kuasai teknologi. Perang sekarang ini ya tidak hanya perang jarak pendek, tetapi perang jarak jauh, namanya perang siber dan sebagainya. Itu karena teknologi. Nah, kalau kita tidak menguasai teknologi, mesti kita akan menjadi pecundang. Nah, anak-anakku semuanya, bayangkan bagaimana kalau kalian itu yang mempunyai FB, yang mempunyai Facebook itu kalian, yang memiliki Twitter itu kalian, yang memiliki IG itu adalah kalian. Bagaimana? Wah, mesti kalian akan menjadi pemenang kan? Coba kalian lihat, orang-orang terkaya di dunia itu adalah sekarang ini adalah orang-orang yang mempunyai perusahaan di bidang teknologi. Nah, ingat, jadi kalian tidak alergi teknologi. Nah, anak-anakku yang sering main game online itu, mengapa kalian tidak berpikir saya yang menciptakan game online? Bukan kalian menjadi objeknya, tetapi kalian harus menjadi subjeknya. Nah, jadi berikutnya adalah kuasai teknologi. Karena nanti di dalam pembelajaran itu akan sering tugasnya mungkin membuat video, membuat rekaman dan sebagainya. Berikutnya anak-anakku, strategi yang berikutnya adalah jaga komunikasi. Jadi komunikasi, meskipun kita PJJ tidak bertatap muka secara langsung, komunikasi harus tetap terjalin. Komunikasi dengan siapa? Komunikasi dengan guru. Kalian bertanya, ya kan? Berdiskusi, harus. Nah, jadi ketika tidak atau belum paham, jangan malu-malu, bertanya saja. Nah, dengan guru. Komunikasi komunikasi dengan guru itu ada etikanya anak-anakku semuanya. Dalam berkomunikasi perlu
dijaga etika, khususnya ketika dengan bapak ibu guru. Ya minimal mengucapkan salam, nama, kelas, dan nanti terima kasih. Misalkan saja, assalamualaikum bapak ibu, saya si A kelas ini mau bertanya. Terima kasih bapak ibu atas penjelasannya. Lah itu ada etikanya anak-anak semuanya, meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung. Kemudian adalah komunikasi dengan teman. Ini juga harus terjalin. Jangan kalian itu meskipun tidak ketemu secara langsung, kita nggak berkomunikasi dengan teman. Komunikasi dengan teman, ada WA grup teman, kelas dan sebagainya, itu dimanfaatkan. Bertanya dengan tugasnya sudah selesai atau belum, saling mengingatkan temannya, ayo tugasnya, ayo yang belum selesai, ayo segera diingatkan. Nah itu komunikasi, itu aktif, bagus itu kalau mau ada yang seperti itu. Jadi nanti juga dicek, oh ini yang belum absen kamu dihubungi, teman-teman yang belum hadir dihubungi. Itu namanya care, perhatian terhadap teman, komunikasi dengan teman gitu. Yang tidak kalah pentingnya adalah anak-anakku, komunikasi dengan orang tua. Jadi komunikasi dengan orang tua, memberitahukan dengan orang tua bahwa hari ini jam ini saya akan ulangan, Bu akan ulangan Pak, gitu. Dan memberikan informasinya jangan dadak. Agar apa? Agar apabila ada kegiatan mungkin orang tua membutuhkan bantuan kalian, bisa diatur, direschedule kembali. Jadi yang bab ini adalah apa? Komunikasi. Jadi komunikasi dengan guru, teman, dan orang tua harus selalu terjaga. Berikutnya anak-anakku semuanya, kelola data. Wow, nanti kalian gini, Pak, HP saya penuh. Pak, HP saya blank, lemot. Kalian itu banyak yang aplikasi-aplikasinya, aplikasi game online yang besar-besar masalahnya, ya kan? Sehingga ngebai data. Anak-anakku semuanya, kelola data dengan baik. Cari media penyimpanan yang gratis. Cari di HP besar juga. Tapi biasanya HP itu kalian penuhi dengan aplikasi ya, terutama anak laki-laki itu sering online game online itu kan besar itunya filenya. Kemudian kan ada media penyimpanan yang gratis, mungkin di Google Drive, atau mungkin kalau nanti sekolah sudah membuatkan akun tim Office, itu kan ada media untuk penyimpanan. Kemudian buang data-data yang enggak penting. Jadi data-data yang enggak penting itu langsung dibuang saja, ngebak-ngebai data ruang. Berikutnya anak-anakku semuanya, tadi adalah kelola data. Jangan sampai HP atau laptop kita penuh gitu ya kan. Jangan jadi alasan. Kalian sering lihat oh seberapa masih penyimpanan saya itu masih berapa. Berikutnya adalah bijak berkota. Ini nanti alasannya adalah kota saya habis Pak, kota saya habis. Seperti itu. Anak-anakku semuanya, memang ada pepatah jerbasuki mawa biyo, artinya kalau kita mau sesuatu itu memang memerlukan pengorbanan, memerlukan biaya. Oleh karena itu, dalam berbijak atau bijak berkota itu, ya gunakan kota-kota dengan seperlunya, mana yang penting. Seperti game online, medsos yang menghabiskan kota, enggak dulu. Skala prioritasnya untuk belajar. Kemudian cari SOS atau bantuan.
mungkin wifi, kita cari wifi ya, ini ya Bapak tulisnya wifi ya, wifi saudara atau tetangga. Bapak lihat sekarang ini sudah banyak rumah-rumah yang memiliki wifi. Lah, kalian saged atau bisa matur berkomunikasi dengan tetangga atau saudara dengan baik. Atau kalau memang perlu patungan, patungan dengan tetangganya gitu, yang semula satu bulan 200.000, oh dibagi satu bulan 100-an, itu kan lebih enak gitu. Jadi segala sesuatu itu bisa diselesaikan. Berikutnya anak-anakku semuanya, setelah tadi adalah kelola data dan bijak berkota. Itu bijak berkota. Kalian lihat, nah bijak berkota tadi itu bisa jadi seperti ini anak-anakku semuanya. Uang jajan kalian itu ya kalau tidak mau terlalu memberatkan orang tua ya disimpan. Oh ini untuk beli kuota, untuk beli kuota, itu seperti itu, namanya seperti itu, namanya bijak ya. Uang jajannya digunakan untuk beli kuota, itu bisa membantu orang tua namanya. Kemudian berikutnya anak-anakku semuanya, untuk tadi adalah menghindari kendala tadi adalah dokumentasikan tugas. Jadi tugas-tugas yang diberikan oleh guru itu kalian dokumentasikan, di screenshot semua bukti, bukti hadir, bukti tugas dan ulangan yang telah terkumpul kalian screenshot, sehingga apabila nanti ada gangguan atau ada kendala, oh kamu si A tugasnya mana, si B kamu katanya nggak ada, lah kalian screenshot. Nah, ini Bu, mohon maaf, ini adalah bukti saya sudah mengumpulkan tugas, saya sudah absen. Itu kalian screenshot ya kan. Kemudian disimpan. Kemudian bagaimana disimpan di mana Pak ya? Kalian buat manajemen file yang bagus, kalian buat folder-folder. Oh ini macam PPKN, bahasa Indonesia, fisika, kimia, lah dimasukkan ke sana. Kalau di screenshot itu kan filenya kecil saja, tidak foto ya screenshot itu. Kalau di HP itu ya apa namanya itu, di screenshot lah ya kalau di HP itu. Nah, kemudian buat folder untuk masing-masing mata pelajaran, sehingga kalian kalau mencarinya itu mudah. Loh, tugas kemarin, tugas matematika saya naruhnya di mana ya? Nah, saya kira di HP maupun di laptop bisa untuk membuat folder itu seperti itu. Kemudian berikutnya adalah konfirmasi ke guru mapel. Jadi ini penting anak-anakku semuanya. Misalkan saja ragu apakah kalian sudah hadir ataukah tugas yang kalian sudah kumpulkan itu sudah diterima oleh guru, dikonfirmasi. Nah, tapi juga jangan selalu mengkonfirmasi. Nah, biasanya terlalu mengkonfirmasi terus, Pak saya sudah melakukan tugas, Pak saya sudah melakukan tugas. Nah, sambil menunggu mungkin Bapak Ibu guru memberikan pengumuman, oh nomor absen 1, 4, 7, 10 belum melakukan tugas. Nah, tapi yang jelas apa? Kalian punya bukti pengumpulannya, bukti screenshot maupun bukti fisiknya. Anak-anakku semuanya, tadi itu adalah strategi ya, strategi untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif. Niat, mengatur waktu, kelola data, bijak berkuota, berkomunikasi gitu ya, komunikasi dengan guru, teman, orang tua ya kan. Kemudian dokumentasikan semua tugas. Nah, sehingga nanti itu harapannya tidak ada kendala. Anak-anakku, sumber materi. Kelebihan dari belajar online atau PJJ ini adalah materi itu tidak hanya bersumber dari guru. Nah, bahkan mungkin nanti materi yang disampaikan oleh guru hanya pokok-pokoknya saja. Nah, ini kalian itu dituntut untuk kreatif, inovatif, mencari materi dari berbagai sumber. Banyak itu di internet itu, ya kan?
Syukur-syukur kalian tuh sudah mencari, oh besok itu kimia tuh materinya kelas 10 apa saja. Sudah kalian cari dulu, set. Nah, baca sebelum gurunya menerangkan. Sumber materi itu dari YouTube banyak, dari YouTube itu banyak itu. Mungkin Bapak Ibu guru itu nggak perlu menerangkan, di YouTube sudah banyak itu. Kalau sudah tahu oh tentang ini, baik materinya, pembahasannya. Karena orang itu berlomba-lomba menjadi YouTuber. Semakin banyak subscribernya dan dilihat kan bisa menghasilkan uang. Jadi maka materi sudah tidak menjadi masalah kembali. Kemudian, ini andalan kita bersama-sama itu kan mengandalkan bahaya Google itu kan bisa dicari dari sana ada. Nah, dalam mencari materi anak-anakku semuanya, baik dari YouTube, dari Mbae, itu ada hal penting yang perlu kita perhatikan. Apa itu? Itu jangan hanya satu sumber referensi. Lakukan cross check pada sumber lain sebagai pembanding. Nah, sehingga apakah ini itu betul benar atau enggak, cari dari sumber lain. Nah, kalian anak-anakku semuanya, kalau Pak Sidik sih dan saya kira Bapak Ibu guru yang lainnya juga akan sangat senang apabila nanti misalkan saja Pak Sidik itu menerangkan atau menjelaskan kok salah, kalian ingatkan, oh, Pak ini mohon maaf Pak, apakah tidak seperti ini Pak. Nah itu sangat lebih bagus. Nah, itu artinya kalian luar biasa. Jadi sumber materi itu bisa dari manapun, tidak atau jangan menggantungkan dari Bapak Ibu guru saja. Anak-anakku semuanya, meskipun kita ini melaksanakan kegiatan belajarnya secara online atau PJJ, tetapi kita harus tetap jaga etika dan integritas kita dalam belajar. Nah, ini harus terjaga. Ini penting sekali. Ini harus kita pegang. Bekerja sama, mengerjakan tugas dengan teman, oke, harus itu kalau tugas. Nah, kalau nyontek pada saat ulangan jangan. No. Jadi bekerja sama dalam mengerjakan tugas, it's okay, good, bagus. Tapi kalau menyontek pada saat ulangan jangan, dosakan jangan. Mengapa? Pak kan nggak tahu Pak. Iya, tidak tahu. Tetapi perlu kalian ketahui adalah kompetensi atau kemampuan kalian itu adalah yang utama. Besok kalian itu kalau insya Allah ke perguruan tinggi semuanya, Bapak Amin ini meskipun baru masuk SMA gitu ya, kan ada SBMPTN atau masuk ke perguruan tinggi lah. Kalau kalian hidupnya narsan saja, narsan itu menggantungkan pada orang lain, teman-teman itu nanti kalau di perguruan tinggi atau seleksi kepegawaian di perusahaan, nantinya kalian mesti akan mengalami kesulitan. Jadi kompetensi atau kemampuan kalian itu adalah yang utama. Anak-anakku semuanya, ada yang hampir selesai nih Pak Sidik. Ada pepatah atau ada kalimat bijak bahwa pelaut ulung tidak lahir dari laut yang tenang, tapi pelaut ulung dilahirkan dari ombak yang bergelombang yang besar. Lah, anak-anakku semuanya, kalian itu tercipta dilahirkan pada keadaan yang tidak mudah di masa pandemi seperti ini. Maka bersyukurlah kalian karena kalian memang sengaja diciptakan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi pelaut, untuk menjadi orang, untuk menjadi individu yang ulung, yang tangguh gitu loh. Enggak cengeng. Ya, kalau tidak ada tantangan nanti tidak tangguh-tangguh lagi. Nah, anak-anakku semuanya,
sudah hampir selesai penyampaian Pak Sidik tentang proses belajar mengajar yang efektif secara online. Tadi diperhatikan kendala-kendala yang ada selama ini dan bagaimana mengatasinya. Jadi tidak hanya alasan karena kuota, karena sinyal, karena seperti ini, itu semuanya bisa disiasati. Akhirnya anak-anakku semuanya, selamat belajar, raih cita-citamu bersama Semanela. Salam sehat, salam sukses untuk kita semuanya. Apabila ada pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar, karena kolom komentarnya itu nanti sebagai bukti bahwa kalian itu mengikuti materi MPLS ini, khususnya tentang strategi belajar secara online. Akhirnya anak-anakku, sebelum Bapak tutup, Bapak mohon maaf apabila ada kekurangan. Mari kita saling mendoa, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa kembali ke kehidupan yang seperti dulu lagi, bisa bermain-main, bisa bercerita, bercengkerama dengan teman-teman, dan bisa belajar bersama-sama secara tatap muka. Akhirnya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.